Tim Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung mengamankan barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD pada Kamis lalu. Ditreskrim Polda Sumsel menangkap pria berinisial SNS warga asal Banyuasin, pelaku tindak asusila terhadap 2 orang mahasiswi kembar asal Banyuasin. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang akan digelar di IKN, Kakor Lantas Polri melakukan pengecekan terhadap kesiapan personil dan kendaraan pengamanan. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 12 Agustus 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Tim Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung mengamankan barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Insinyur Soekarno Bangka Belitung pada Kamis lalu. Tim Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung menyita barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Insinyur Soekarno Bangka Belitung. Kabid Humas Polda Babel Kombes Pol Jojo Sutarjo mengatakan barang bukti yang dilakukan penyitaan yakni 1 set alat kedokteran umum modular operating theater pengadaan barang tahun 2021 lalu. Ia menyebut serah terima hasil pekerjaan ini juga dilakukan tanpa melalui uji kelaikan fungsi atas kebermanfaatan MOT sesuai dengan tujuan kegiatan pengadaan sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai 5,1 miliar. Hingga saat ini kasus tersebut masih melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Dari hasil keterangan saksi-saksi yang sudah diambil keterangan sebanyak 24 saksi dan keterangan beberapa dari saksi ahli, pengadaan 1 set tersebut dilakukan pada tahun 2021 sampai dengan saat ini juga tidak dapat digunakan. Ada dampak kerugian negara diperkirakan kurang lebih 5 miliar dan dari penyidik untuk mengenai masalah keseriusan penanganan yang dilakukan penyidikan dari Polda Bangka Belitung sekarang melakukan penyitaan alat tersebut di segel sana. Untuk saksi itu dari mana saja Pak? Jadi saksi-saksi yang terkait baik dari pihak-pihak yang terkait ada 24 saksi dan ada beberapa dari saksi ahli. Ditreskrim Polda Sumsel menangkap pria berinisial SNS 42 tahun warga asal Banyuasin, pelaku tindak asusila terhadap 2 orang mahasiswi kembar asal Banyuasin. Ironisnya, pelaku merupakan ayah kandung sendiri dan kejadian ini telah berlangsung selama 12 tahun sejak korban masih duduk di bangku kelas 3 SD. Wakil Direktur Ditreskrim Polda Sumsel AKBP Indra Arya Yuda mengatakan kasus ini terungkap setelah tersangka diamankan Babin Kaptimas Polsek Sukarami lantaran terjadi keributan di kos tempat tinggal korban di Palembang. Keributan itu lantaran tersangka mendatangi kos korban dan diduga hendak kembali melakukan tindak asusila terhadap kedua anak kembarnya. Aksi bejat ini diketahui telah dilakukan berulang kali yang disertai dengan ancaman baik verbal maupun fisik.
Tersangka berdalih melakukan tindak asusila terhadap kedua putri kembarnya itu sebagai imbalan telah menafkahi hingga berkuliah. Atas perbuatannya tersangka disangkakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Menggauli anak kamu, mengapa kamu ingin menggauli? Dapat kami jawab bahwa tentu saja sampai saat ini pemeriksaan yang kita dapatkan ibunya selama ini tidak tahu ya. Ibunya tidak tahu, tapi pada saat kejadian ataupun terjadinya tindak pidana itu saat kondisi sepi pastinya. Dan tersangka ini selalu mengancam si anak apabila tidak menuruti keinginannya maka tidak akan dihidupi lagi, kemudian akan dilakukan hal-hal yang bersifat kekerasan. Jadi terungkap itu ada keributan di Kota Palembang ya. Di Kota Palembang pada saat ada kegiatan keluarga ya, ada acara keluarga di mana si tersangka dengan anak dan putrinya, kebetulan putrinya ini tinggalnya bersama ibunya ya. Tinggal bersama ibunya saat di Palembang, ada keributan sehingga datang dari pihak RT setempat ya, dari ST tempat, kemudian mengamankan dari situ mulai diinterogasi pelan-pelan sehingga akhirnya terungkap apa yang dialami oleh kedua orang korban. Polrestabes Surabaya menetapkan seorang wanita berinisial PT sebagai tersangka kasus penganiayaan hingga tewas terhadap kakak kandungnya berinisial SD pada akhir Juli lalu. PLT Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya Kompol Teguh Setiawan mengungkapkan rasa sakit hati menjadi motif utama di balik kejadian ini. Akibatnya korban sering mengumbar kejelekan ibu kandung dan tersangka. Kami dari Satreskrim Polrestabes Surabaya dan dari Polsek Tabes Polrestabes Surabaya akan melakukan press release tentang pengungkapan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian penyidik Polsek Tabes dan Polrestabes Surabaya mengamankan seseorang yang diduga kuat berhubungan dengan korban sebelum korban ini meninggal dunia atau ada interaksi dengan korban sebelum meninggal dunia, dan diamankan inisial PN tadi yang notabene juga adik kandung dari korban. Dan saat dilakukan olah TKP, di situ ada beberapa kejanggalan terhadap mayat ini, di mana posisinya korban ini bersandar di tangga dan lehernya terlilit kabel. Kemudian ditemukan ada beberapa lubang di tubuh korban yang menyimpulkan sementara bahwa korban ini tidak meninggal dalam kondisi gantung diri. Keterangan tersangka bahwa korban dinyatakan sudah bunuh saja. Dari situ mungkin karena tersangka ini terpancing yang sebelumnya terjadi cekcok itu, korban didorong ke tembok sambil dicekik sehingga kepala korban membentur tembok. Saat pisaunya jatuh, korban mau mengambil pisaunya, oleh tersangka ditarik hingga korban ini tersungkur, terlumpuh. Nah, saat itu karena tersangka takut korban ini teriak-teriak hingga memancing mungkin tetangga, oleh tersangka korban dilakukan penguncian dengan cara tangan kirinya korban dimasukkan di leher, tangan kiri tersangka dimasukkan di leher korban sambil dilakukan penguncian hingga korban ini tidak bersuara dan tidak bergerak. Tersangka ketakutan sehingga ada inisiatif untuk membuat seolah-olah korban ini meninggal
Kemudian diangkatlah korban ke atas tangga, kemudian diikat menggunakan kabel USB yang rencananya akan didorong ke bawah sehingga posisi seperti mati karena. Jajaran anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah menggelar razia sejumlah tempat hiburan malam. Dalam kegiatan ini petugas melakukan cek urin dan ditemukan 3 orang pengunjung positif amfetamin. Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah bersama Seksi Provos dan Paminal serta Sidokes Polres Lampung Tengah terus melakukan pencegahan peredaran narkoba di Lampung Tengah. Salah satunya dengan menyisir sejumlah tempat rawan yakni lokasi hiburan malam yang menjadi target razia. Terdapat 3 tempat hiburan malam yang berada di Kecamatan Seputih, Banyak, dan Kecamatan Trimurjo. Kesempatan ini juga petugas menyampaikan tentang bahaya narkoba serta melakukan cek urin kepada seluruh pengunjung dan ditemukan 3 orang positif amfetamin. PLH Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Eko Heri Susanto mengatakan kegiatan ini merupakan razia rutin yang dilakukan di sejumlah tempat rawan seperti tempat hiburan malam untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah Lampung Tengah. Kegiatan rutin yang kita tingkatkan biar razia hubungan antara Satgas Narkoba Polres Lampung Tengah dengan rekan-rekan Kopam dan Sidokes Polres Lampung Tengah melaksanakan kegiatan razia di tempat-tempat hiburan 3 titik kita sisir di wilayah Seputih, Banyak, dan Trimurjo. Untuk hasil kita berhasil mengamankan 3 orang penyalahguna narkotika yang kita tes urinnya positif mengandung amfetamin. Pemirsa, Polsek Tambora, Jakarta Barat berhasil mengamankan 2 pelaku spesialis pencurian sepeda motor. Penangkapan ini dilakukan setelah keduanya melakukan aksi pencurian sepeda motor di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Tim Reskrim Polsek Tambora berhasil mengamankan pelaku spesialis curanmor berinisial DY alias Koyo di rumahnya di Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, dan AN usai dilakukan pengembangan. Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Rahmat Wibowo menjelaskan bahwa kedua pelaku ini merupakan spesialis curanmor yang sudah melakukan aksinya sebanyak 15 kali di wilayah Tambora. Mereka menyasar motor yang terparkir di gang-gang sempit dengan pengamanan minimal. Dari hasil penyidikan didapat bahwa pelaku beraksi menggunakan anak kunci palsu dan menyasar motor dengan kunci yang sudah agak rusak. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menyita 4 unit sepeda motor dari tangan pelaku. Para pelaku spesialis kendaraan bermotor, pencurian, terus salah satu dari pelaku memang seorang residivis. Untuk kendaraan yang diamankan, sementara sebanyak 4 unit kendaraan bermotor, kemudian alhamdulillah pelaku dapat kita amankan di daerah Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Untuk pelaku yang sudah kita interogasi sementara melakukan pencurian sebanyak 15 kali untuk sasarannya di gang-gang sempit yang memang sepi. Kemudian untuk daerahnya daerah Tambora, terus kemudian Jembatan Besi, Kerendang, dan Tanah Sereal. Pasal yang disangkakan pelaku pasal 363 KUHP untuk ancamannya 5 tahun penjara. Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat Kompol Doni Agung Harfida mengatakan bahwa penangkapan ini berawal dari laporan korban curanmor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang akan digelar di IKN, Kakor Lantas Polri melakukan pengecekan terhadap kesiapan personel dan kendaraan pengamanan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.